Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat siang untuk Bu Arin serta teman-teman sekalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kurnia, Feni, Intan, Novi, Rona, Nurma, Adit, dan Rizky akan menjelaskan materi tentang industri perbukuan dalam mata kuliah penerbitan dan distribusi informasi. Selamat menyimak. Pengertian industri perbukuan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang disebut industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut New Columbia Encyclopedia 1975, halaman 331 dalam Buwono 2009, mendefinisikan bahwa buku ialah suatu karya tulis baik dalam bentuk naskah atau dalam bentuk cetakan yang cukup tebal dan panjang. Sedangkan perbukuan berasal dari kata dasar buku. Terdapat 3 arti kata perbukuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang masuk dalam kelas kata nomina atau kata benda, yaitu pertama perihal buku, 2 sendi, dan 3 persendian. Sejarah perkembangan industri perbukuan di Indonesia. Sejarah perkembangan dunia perbukuan di Indonesia telah dikenal sejak abad ke-14 yang ditunjukkan oleh banyak naskah berbentuk buku ataupun lembaran-lembaran yang ditulis tangan. Sejarah perbukuan berlanjut pada abad ke-16 melalui penerbitan kitab-kitab Islam klasik. Namun, perkembangan yang menandai dimulainya kegiatan percetakan di tanah air ini terjadi ketika mesin cetak masuk ke Hindia Belanda abad ke-17 yang dibawa oleh VOC. Pada tahun 1778, berdiri Perpustakaan Batavia Asgenoscape, Volkskusten en Wetenschappen dengan koleksi naskah dan karya tulis bidang budaya dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sejak Hindia Belanda dikembalikan oleh Inggris tahun 1812, percetakan dikendalikan sepenuhnya oleh negara, meski perusahaan percetakannya berlokasi di negeri Belanda. Seiring dengan perkembangan industri buku, telah mendorong pendirian Ikatan Penerbit Indonesia atau yang dikenal dengan IKAPI pada 17 Mei 1950 di Jakarta. Etika bisnis buku. Pada awalnya, proyek atau tender buku di Indonesia mempunyai visi dan misi yang baik dan ideal. Visi dan misinya yaitu setiap penerbit swasta dipacu, diberi tantangan sekaligus diberi peluang untuk menulis buku yang sesuai dengan standar penilaian yang sudah ditentukan. Namun, dalam prakteknya terdapat oknum-oknum yang sengaja melanggar etika bisnis buku tersebut dan cenderung mengabaikan visi misi yang sudah ditentukan tersebut. Hal ini berlangsung tidak hanya pada tahap pemasaran, tetapi sudah terjadi pada saat suatu buku diajukan dan dinilai oleh Pusat Perbukuan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Bertahan dan eksistensi buku. Kendati rumitnya jaringan pemasaran, sulit dipungkiri bahwa para penerbit tetap akan menjadikan toko buku yang besar sebagai mainstream pasarnya. Jadi, suka atau tidak, para penerbit akhirnya kebanyakan memilih untuk menyesuaikan diri dengan isu yang berkembang di pasar bukunya. Itulah yang menyebabkan banyak penerbit sejak 2004 hingga sekarang ini mengubah haluannya dengan hanya menerbitkan buku-buku yang masuk dalam mainstream pasar atau sesuai minat konsumen. Jika buku yang diproduksi kurang tren, maka sebentar saja akan segera disingkirkan dari floor display utama toko buku. Karena termasuk
dalam kategori tidak laris, sehingga mengikuti arus pasar menjadi strategi untuk tetap berproduksi atau sebagai cara menjaga kelangsungan penerbitnya. Selanjutnya, akan tetapi hal ini sedikit dapat teratasi dengan lahirnya teknologi POD atau Print on Demand dalam dunia penerbitan. Mekanisme POD menawarkan pencetakan buku sesuai permintaan. Jadi, buku dapat dicetak meski hanya satu eksemplar atau tergantung jumlah yang diinginkan. Mesin POD ini menyelamatkan naskah-naskah yang dianggap kurang laku atau tidak diminati untuk tetap memenuhi kebutuhan sebagian konsumen lainnya. Keuntungan lain POD adalah dapat mempermudah orang awam memasuki dunia penerbitan. Begitu pula dengan para penulis baru yang membutuhkan ruang publikasi juga akan lebih mudah dengan POD. Kehadiran POD pun akhirnya banyak direspon oleh industri penerbitan di Jogja, mengingat hal ini juga dapat membantu kesinambungan penerbitnya. Tantangan dan solusi. Bisnis perbukuan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat baca dan kemampuan ekonomi masyarakat. Bagi penerbit dan industri buku, terutama buku pelajaran, masih memiliki prospek yang cerah, karena pasar buku pelajaran akan selamanya ada sebagai prasyarat pendidikan yang berkualitas. Sedangkan dari civil society, masyarakat memiliki kepentingan atas tersedianya buku-buku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu, bisnis perbukuan akan turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Ada sejumlah tantangan yang menurut kesadaran bersama dan kemampuan untuk bersinergi dari pelaku usaha perbukuan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasinya. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam industri perbukuan. Yang pertama, ada harga buku. Harga buku menjadi salah satu elemen utama dalam proses persaingan di pasar buku. Penetapan harga buku sepenuhnya merupakan kewenangan penerbit berdasarkan biaya yang dikeluarkan selama proses penerbitan. Yang kedua, ada keberpihakan pemerintah. Peran pemerintah dalam industri perbukuan nasional merupakan hal yang penting. Dari sisi pemerintah, sebaiknya ada perubahan secara pandang terhadap industri buku nasional, bahwa industri buku tidak hanya tentang bisnis biasa, melainkan juga tentang ideologi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan perbukuan yang bersifat parsial. Peran pemerintah dalam industri buku saat ini berpusat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi anggaran negara untuk sektor perbukuan dilimpahkan kepada departemen tersebut. Padahal implementasinya terdapat beberapa aspek yang sebenarnya lebih tepat menjadi kewenangan pihak lainnya, terutama menyangkut aspek niaga buku dalam hal distribusi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.